Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Sebentar ID Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi juga telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Mahasiswa dan polisi saling dorong hingga nyaris adu jotos. Libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kapal meningkat. Antrian BBM mengular di sejumlah SPBU di Sulsel. Ya pemirsa, selain cuplikan tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa puluhan massa aksi dari mahasiswa Unismu Makassar yang menuntut penyelesaian sejumlah kasus hukum dan HAM serta korupsi di Jalan Sultan Alauddin berakhir ricuh. Saling dorong hingga nyaris adu jotos tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau aksi mahasiswa yang hendak membakar ban dan menutup full akses jalan. Woi, kasih jalan tau, hei. Kericuhan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa Unismu Makassar menuntut penyelesaian sejumlah kasus hukum dan HAM serta korupsi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong hingga nyaris adu jotos pun tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau massa aksi yang hendak membakar ban bekas dan menahan mobil truk untuk dipakai menutup full akses jalan. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas penegakan hukum dan HAM serta kasus korupsi di tanah air yang kerap tersendat dan tak pernah terselesaikan dengan baik. Kami tuntut yang pertama, mereferensi hari anti korupsi dan hak asasi manusia. Yang kedua, penegakan supremasi hukum. Yang ketiga, menuntut untuk menyelesaikan kasus Balabaya dan tambah Fadir yang ada di Galisung di Kabupaten Takalar. Selamatkan demokrasi, tolak nepotisme. Dan yang kelima, stop tindakan representatif aparat. Setelah membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya, para mahasiswa ini pun langsung membubarkan diri dan kembali masuk ke dalam kampusnya. Mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa dan mengawal terkait penuntasan kasus hukum dan HAM serta kasus korupsi di Indonesia jika tidak dituntaskan secara adil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yosvin, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, ribuan penumpang kapal tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Penumpang memanfaatkan libur panjang Nataru untuk kembali ke kampung halaman mereka di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Melalui kapal motor Pantokrator asal Nunukan, Kalimantan Utara, sebanyak 1.358 penumpang kapal tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Penumpang kapal yang tiba ini didominasi para pekerja dari sejumlah daerah di Kalimantan dan Malaysia. Mereka memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga untuk pulang ke kampung halaman. Sebagian penumpang memilih mengambil cuti lebih awal untuk menghindari kepadatan di atas kapal pada puncak arus mudik Nataru nanti. Ke apa Pak pulang kampung ini Pak? Ini ke jalan-jalan ke jumpa orang tua. Orang tua. Ketemu orang tua. Ya. Sekaligus libur ya. Libur. Ya, libur. Habis Tahun Baru nanti tanggal 1 berangkat lagi pulang. Belum berapa tahun Pak baru balik lagi ke Indonesia? Ada anak saya yang 18 tahun baru kembali. Yang besar orangnya tinggi orangnya. 11 tahun lah. 11 tahun ya. Pak, ini bagaimana gambaran kapal tadi Pak? Apakah padat penumpang? Itu beruntung pasnya berdesakan di dalam. Berdesakan ya. Terlalu sempit. Ini Pak, kenapa pulang lebih awal Pak? Masalahnya ada urusan lah. Diprediksi kelonjakan penumpang kapal akan terus terjadi hingga menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, antisipasi lonjakan pemudik jelang Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Posko terpadu angkutan laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 resmi beroperasi. Pembukaan ini ditandai dengan apel kesiapsiagaan personil gabungan. Apel pembukaan Posko Terpadu Angkatan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini berlangsung di lantai 1 Terminal Kar Pelabuhan Makassar. Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan OP Utama Makassar, Hernadi Tricahyanto. Sementara pembukaan posko ditandai dengan penyematan pita bagi perwakilan personel gabungan yang akan bertugas sejak 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan OP Utama Makassar, Hernadi Tricahyanto mengatakan, personil yang bertugas di Posko Terpadu Pelabuhan Makassar ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dan kesuksesan dan kelancaran kegiatan Natal dan Tahun Baru 2024. Bang, ada berapa posko yang dibangun, Bang? Kalau posko utamanya ada di belakang saudara itu, sudah disiapkan tempat poskonya. Nanti dari masing-masing stakeholder akan bergiliran ada di posko, dan mereka juga memiliki tempat masing-masing untuk kesiagaan di lokasi masing-masing. Selain apel, terus dilakukan peninjauan ke posko terpadu yang telah didirikan. Posko ini nantinya menyiapkan informasi jadwal angkutan laut serta pelayanan keseharian dan keamanan dari TNI Polri. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, membuat antrian panjang tak terhindarkan. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin menginstruksikan tim pengendali inflasi daerah segera melakukan koordinasi ke PT Pertamina untuk mengetahui penyebab kelangkaan BBM. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan sejak sebulan terakhir. Antrian panjang hingga mengular bahkan tidak terhindarkan kerap dijumpai di sejumlah SPBU. Kelangkaan ini terjadi pada jenis BBM khususnya solar yang membuat sejumlah truk rela mengantri berjam-jam. Menyikapi hal tersebut, Pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin yang kaget melihat antrian panjang di sejumlah SPBU saat kunjungan kerja di Kabupaten Bone, langsung menginstruksikan tim pengendali inflasi daerah atau TPID segera melakukan koordinasi ke PT Pertamina untuk mengetahui penyebab kelangkaan BBM. Selain Pertamina, TPID juga diminta berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda. Pejabat Gubernur Sulsel mengaku akan mendatangi langsung kantor Pertamina Regional Sulawesi untuk melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab kelangkaan BBM. Masalah kelangkaan BBM tersebut dinilai harus secepatnya diatasi. Saya himbau kepada kawan-kawan tim inflasi provinsi dan berkoordinasi segera dengan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi TNI Polri maupun Kejaksaan dan aparat terkait untuk memantau ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Saya pantau beberapa SPBU khususnya di Bone itu terkendala waktu antrian panjang sampai bermalam itu terkendala masyarakat. Ini ada apa? Besok saya nanti bersama tim inflasi provinsi akan mengecek langsung ke Pertamina untuk mencari sebab-sebab kenapa terjadi kelangkaan BBM SPBU antri berjam-jam sampai bermalam masyarakat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto secara resmi mengukuhkan pengurus keluarga besar alumni SMP Negeri 5 Makassar 2023-2027 dan berharap alumni menjadi sumber kehebatan alma mater dan selalu menjaga kekompakan. Bersediakah saudara-saudari untuk dilantik dan dikukuhkan? Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto secara resmi mengukuhkan pengurus keluarga besar alumni KPA SMP Negeri 5 Makassar 2023-2027 di DP Hall Jalan Amirullah Minggu malam. Ketua Dewan Pembina SMP Negeri 5 Makassar melantik Hairul Amir sebagai Ketua Umum, Muhammad Burhanuddin sebagai Ketua Harian, dan Zainal Ibrahim Wakil Ketua 1. Dan Pomanto mengatakan alumni menjadi sumber kehebatan alma mater. Karena itu menurut Denny Pomanto, terpilihnya Hairul Amir sebagai Ketua Umum merupakan berkah bagi seluruh KBA SMP Negeri 5 Makassar. Dirinya juga berharap seluruh alumni dan pengurus ikut membantu Ketua Umum mensukseskan KBA SMP Negeri 5 Makassar.
alma mater. Bagaimana kita pengabdian terhadap alma mater, peduli alma mater. Apa yang dibutuhkan alma mater? Nama baik. Nama baik kita dan kita pada bendera SMP 5 di situ cukup, itu saja. Selamat bekerja. Tantangan ke depan begitu beragam, dinamis, sehingga perlu kekompakan kita. Sekali lagi teman-teman sekalian, sebagai orang yang punya hak memilih, sekali lagi, apapun partai kita, apapun caleg kita, apapun capres kita, yang jelas adalah kita sama-sama mencintai SMP 5. Itu harusnya yang 2 kali ini 2 kali lebih baik. Begitu Pak Wali, kami saya Indonesia. Jadi periode yang kedua ini harusnya 2 kali lebih baik. Makanya tadi sebelum kita dikukuhkan, dilakukan pembegalan, pengenalan organisasi, yang juga dari alumni kita yang merupakan talenta-talenta yang luar biasa di bidangnya. Tadi narasumbernya antara lain. Dani menambahkan ada 3 hal yang menjadi alasan sebuah alma mater beralumni. Pertama yaitu bagaimana bentuk pengabdian terhadap alma mater. Kedua, peduli alumni. Alasan ketiga adalah pengabdian masyarakat, di mana Dani Pomanto memuji Khairul Amir yang sukses memimpin KBA SMP Negeri 5 Makassar dengan beragam kegiatan. Sementara itu, Ketua Harian Burhanuddin berharap bisa mengembangkan roda organisasi KBA SMP 5 menjadi lebih unggul dan berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam kesempatan ini juga ditandatangani fakta integritas pengurus KBA alumni dan peluncuran kartu anggota KBA SMP Negeri 5 Makassar. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, miris belasan remaja di Kota Makassar pesta miras di trotoar jalan. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, belasan remaja nongkrong di trotoar jalan hingga dini hari didapati polisi menggelar pesta miras di Jalan Rapocini, Kota Makassar. Remaja yang didapati ini kemudian dihimbau hingga diberi sanksi push up sebagai bentuk efek jera agar para remaja tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari. Belasan remaja pelajar didapati polisi gelar pesta miras hingga dini hari di trotoar Jalan Rapocini, Kota Makassar. Kondisi 12 remaja pria ini dalam pengaruh miras. 1 botol miras jenis yang dioplos minuman berenergi didapati polisi saat melakukan serangkaian pemeriksaan di lokasi tempat nongkrong para remaja. Tidak hanya itu, guna antisipasi kepemilikan barang melanggar hukum, polisi turut melakukan serangkaian pemeriksaan badan dan barang bawaan. Beruntung petugas tidak menemukan barang terlarang. Namun lokasi berpesta miras yang berada di tempat umum ini kerap membahayakan pengendara yang melintas usai dampak dari berpesta miras. Begitupun sebaliknya bagi para pelaku pesta miras rawan akan terjadi aksi kejahatan. Guna antisipasi dampak buruk usai berpesta miras seperti perang kelompok dan tindak kriminalitas jalanan, petugas yang mendapati bertindak membubarkan remaja tersebut usai diberi peringatan serta himbauan agar tidak mengulangi perbuatannya menggelar pesta miras di tempat umum, hingga para remaja ini ditindaki dengan sanksi push up. Barang bukti miras selanjutnya dimusnahkan, sedangkan kursi dan meja yang dibawa pelaku untuk nongkrong menggelar pesta miras di trotoar jalan diminta polisi untuk diangkut. Kemudian pada saat kami melintas di Jalan Rapocini, kami menemukan sekelompok remaja sekitar jumlahnya 12 orang melaksanakan pesta minuman keras jenis McDonald whisky.
Pihak kepolisian Polres Makassar rutin gelar patroli hingga malam hari. Aksi pesta miras pada remaja di tempat umum kian meresahkan. Sebab dampak buruk usai berpesta miras memicu terjadinya perang antar kelompok dan tindak kriminalitas jalanan seperti begal dan aksi ugal-ugalan dengan berkendara sepeda motor. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Hendak balap liar di ruas jalan Kota Makassar, kawanan motor berkumpul di minimarket Jalan Petarani Kota Makassar dibubarkan polisi. 2 kendaraan berbagai pelanggaran lalu lintas turut diamankan. Tim presisi Perintis Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor di minimarket Jalan Adi Pangerang Petarani, Kota Makassar. Minimarket yang beroperasi 24 jam kerap dijadikan lokasi berkumpul kawanan motor yang selanjutnya menggelar aksi balap liar dan ugal-ugalan di ruas jalan Kota Makassar. Petugas melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para pemotor didominasi remaja yang berkumpul hingga dini hari tersebut. Didapati 2 kendaraan tampak fisik menyalahi aturan berlalu lintas dan tanpa dokumen kendaraan, bahkan berknalpot brok. 2 kendaraan yang diamankan selanjutnya digiring ke unit Satlantas Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Sedangkan para remaja berkumpul diarahkan petugas meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah masing-masing. Kami dapati 2 unit kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, kemudian kelengkapan kendaraannya itu tidak sesuai dengan standar serta menggunakan knalpot racing. Ruas jalan Kota Makassar yang lengah pada dini hari kerap dijadikan kelompok bermotor untuk menggelar aksi balap liar dan ugal-ugalan. Akibat ulah pemotor didominasi remaja tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas hingga menelan korban jiwa. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan Makassar terus mendorong kemajuan sektor usaha mikro kecil dan menengah agar dapat go internasional. Untuk itu Dinas Perdagangan menggelar Makassar Export and Trade Expo 2023 guna memberikan fasilitas bagi UMKM untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sektor UMKM bahkan mampu membantu upaya pengendalian inflasi. Bukan hanya itu, UMKM dinilai dapat memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk terus meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian agar dapat menembus pasar nasional hingga internasional. Melalui Makassar Export Trade Expo 2023 yang digelar Dinas Perdagangan Kota Makassar di Pinisi Point Mall, kegiatan ini resmi dibuka oleh Asisten 3 Pemkot Makassar Muhammad Mario Said. Sebanyak 40 UMKM mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat, serta bertukar informasi dan memiliki kesempatan untuk negosiasi perdagangan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan kesempatan meningkatkan produk UMKM mereka agar dapat go internasional melalui coaching klien ekspor yang diberikan oleh Bea Cukai Kota Makassar dan Ekspor Center Makassar. Dan dengan ini ditandai dibukanya event. Makassar itu sangat besar untuk produk-produk unggulan yang bisa menembus pasar global. Oleh karena itu, ini yang kita lakukan kegiatan ini, bagaimana kita melakukan peningkatan kapasitas, bagaimana kita peningkatan teknis produksi, bagaimana kita melakukan business matching, karena kadang-kadang apa yang kita katakan itu sudah bagus bagi pihak buyer di luar terutama itu ada standar-standar. Oleh karena itu kita lakukan kegiatan ini kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui juga dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana mendorong pelaku ekspor khususnya bagi UKM usaha kecil menengah ini dapat juga menembus pasar global dan pasar-pasar ekspor. Pameran ini diharapkan bisa menjadi lahan bisnis bagi kaum pedagang dan pengusaha untuk melirik produk UMKM.
Kegiatan pameran ini juga menjadi kesempatan liburan sederhana bagi para pengunjung dengan menghadirkan beragam rangkaian kegiatan seperti stand-up komedi, talk show, dan coaching klinik. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kasual sampai baju yang ke pesta, kondangan, semuanya. Boleh. Iya, karena sini bagusnya. Ribuan khalifah warga Darut Dakwah Wal Irsyad DDI se-Sulawesi Selatan menghadiri puncak peringatan HUT ke-85 tahun di lapangan Karebosi, Makassar. Milad ini juga dihadiri mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk memberikan sambutan. Peringatan Milad Akbar ke-85 tahun semesta Darut Dakwah Wal Irsyad ini berlangsung di lapangan Karebosi, Makassar dan dihadiri oleh ribuan warga Darut Dakwah Wal Irsyad dari berbagai penjuru Nusantara. Sejumlah bupati dan tokoh agama dan penceramah Ustadz Haji Dasat Latif serta dihadiri ratusan ribu kader DDI di seluruh Indonesia. Momentum ini untuk merayakan perjalanan panjang dan kontribusi DDI selama 85 tahun dalam pengabdian di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial untuk bangsa. Terbukti bahwa DDI sangat berperan dalam mencerdaskan bangsa dan ikut serta dalam mencetak generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Tapi tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar Darut Dakwah Wal Irsyad. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Ramdan Pomanto, beliau yang menyiapkan semua tenda dan kursi yang ada di tempat ini. Ini adalah silaturahim nasional yang pertama warga DDI. Kita warga DDI tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Kita telah memberi saham kepada Republik ini dalam membangun pendidikan, dakwah, dan membina karakter anak bangsa. 85 tahun DDI mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada umat, untuk mendidik, mendakwah kepada generasi muda kita semua, dan ini merupakan amal jariah yang luar biasa. Kalau 85 tahun berarti ratusan ribu para alumninya, para masyarakat yang mendapat dakwah dan petunjuk. Karena Darut Dakwah Wal Irsyad tempat untuk mendakwah dan memberikan petunjuk. Karena itulah tentu kita semua berterima kasih atas segala sumbangsi DDI kepada bangsa dan negara ini. Mantan Wapres 2004, 2009, dan 2014-2019 HM Yusuf Kala dan tokoh-tokoh lainnya menerima penghargaan dari pengurus besar DDI yang diserahkan Andre Guru Tambangkoso HM Farid Wajdi. HM Yusuf Kala juga menerima buku Ronce Mutiara Kenangan Masa yang diserahkan Guruta Profesor Dr. Haji F. Farid Wajdi, didampingi tokoh literasi Bahtiar Adnan Kusuma. Ustadz Haji Dasat Latif menutup milad ke-85 Darut Dakwah Wal Irsyad dengan orasinya. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Allah angkat derajatmu kalau kau beriman dan berilmu pengetahuan. Pemirsa, jika biasanya foto calon presiden dan wakil presiden terpasang di sejumlah alat peraga kampanye, ada yang unik kali ini di mana foto para pasangan calon presiden dan wakilnya justru terpasang di botol es kopi di sebuah warkop yang ada di kota Parepare. Es kopi ini sengaja dipasangi label foto capres dan cawapres oleh pemilik kopi sebagai bentuk edukasi para penikmat kopi untuk tetap duduk bersama meski berbeda pilihan. Siapa nih yang suka banget dengan es kopi? Mumpung di momen pemilu saat ini, es kopi satu ini wajib Anda coba. Apalagi stiker yang ada di botol es kopi yang ada pesan, ada foto dari calon presiden dan wakil presiden pilihan kalian. Es kopi ini ada di salah satu warkop di kota Parepare, tepatnya di Warkop Sherlock, Jalan Muspika Industri Kecil, Kecamatan Soreang.
Ide awal sang pemilik warkop muncul ketika banyaknya kaum generasi Z yang tidak tertarik dengan pemilu 2024 ini. Untuk itu dirinya mengajak para kaum muda untuk mengenal calon presiden dan wakil presiden mereka sembari menikmati es kopi. Selain itu tentunya juga mengajak para penikmat kopi lainnya untuk tetap duduk bersama meski pilihan mereka berbeda-beda. Cukup baik untuk kita generasi Z sebagai bentuk apresiasi kita juga. Ya. Ini juga semangat kita untuk kita golput seperti itu. Ide awalnya itu bagaimana kita melihat momentum, mengingat momentum ini 5 tahun sekali. Jadi bagaimana kita itu menghadirkan es kopi dengan tema Pilpres. Yeah. Jadi meskipun masyarakat berbeda pilihan presiden, tapi tetap bisa berbaur dan berdiskusi di meja kopi. Pemilik warkop berharap dengan hadirnya es kopi dengan nuansa Pilpres ini bisa menjadi acuan agar generasi muda bisa melek dengan politik. Berbeda pilihan itu biasa, namun suara mereka untuk pemilu mendatang sangat berarti untuk menentukan masa depan bangsa. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Dan tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya. Saya Nana Jamal, jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa, salam maki, tapada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.